sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Selamat malam Tempe Lovers dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi saudara semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Tuhan Masih Bekerja. Selama kira-kira 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya Michael Wong dan tentunya bersama rekan saya juga Pak Andre Benardi. Serta tidak lupa juga bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Sony Sakarya. Selamat malam Dad, apa kabarnya? Selamat malam, baik. Selamat malam Andre, selamat malam TMB Lovers. Oke, TMB Lovers, hari ini kita akan berdiskusi dengan tema apakah mujizat masih berlangsung? Ya, Dad Sony, kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita bisa menemukan ada banyak mujizat yang dilakukan baik oleh para nabi maupun para rasul. Nah, pertanyaannya, apakah mujizat masih terus berlangsung sampai hari ini? Kalau kita hidupnya atau pandangan-pandangan kita didasarkan pada Alkitab, tentu kita percaya bahwa mujizat masih berlangsung sampai saat ini masih sampai berlangsung. saat ini karena kan di dalam Perjanjian Lama mujizat sudah ada dari zaman kitab Kejadian ya sampai sepanjang Alkitab. Zaman Yesus mujizat juga ada terjadi, tapi setelah zaman Yesus, zaman murid-murid atau rasul-rasul juga mujizat terjadi. Betul. Dan saya percaya sepanjang sejarah gereja juga mujizat masih terjadi. Jadi saya percaya sampai saat ini mujizat harusnya masih terjadi, masih berlangsung. Berarti kita bisa mengalami mujizat ya di harusnya saat-saat kita ini bisa ya. mengalami mujizat. Okay. Dan mujizat itu harusnya menjadi sesuatu yang apa ya namanya natural buat kita. Sebagai orang percaya kita sebagai harusnya... orang percaya. Okay. Natural artinya bukan sesuatu yang sulit terjadi, tapi itu biasa untuk terjadi. Iya, seharusnya menjadi sesuatu yang natural buat kita, bukan sesuatu yang nun jauh di sana begitu ya. Karena kan kita memang umat Tuhan dan Tuhan memang Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Jadi hidup kita seharusnya memang dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan ya seharusnya ya. Iya, mujizat merupakan hal yang biasa terjadi buat kita, sesuatu yang natural lah. Oke. Ya. Jadi tapi mengapa dia Tuhan mau ingin membuat kita mujizat bagi umatnya itu kenapa? Tujuannya apa? Tuhan ingin membuat mujizatnya, saya berdasarkan Alkitab ya. Dari Keluaran pasal 8 ayat 23 kalau kita melihat. Keluaran pasal 8 ayat 23, ada 2 ayat lah saya mau bacakan. Berkata seperti ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi mengapa Tuhan ingin membuat mujizat di antara umatnya? Disebabkan karena Tuhan ingin membuat perbedaan antara umatnya dan yang bukan umatnya. Oke.
Jadi umatnya seharusnya bisa mengalami mujizat yang Tuhan sediakan. Lalu kalau kita baca dalam Keluaran pasal 10 ayat 2, Keluaran pasal 10 ayat 2, saudara yang di rumah juga dilihat Alkitabnya supaya paham. Firman Tuhan berkata demikian, Keluaran 10 ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ada dua penyebab di sini, supaya kita mengetahui bahwa Dia memang Tuhan yang berkuasa, dan yang kedua, supaya kita bisa punya cerita kepada anak cucu kita. Ya. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan membuat mujizatnya untuk menolong kita. Seperti begitu. Jadi ada 3 alasan. Di sini mengapa Tuhan ingin membuat mujizat bagi umatnya. Yang pertama kita mau dibikin berbeda Iya. dari yang lain. Ya, Ya, Tuhan selalu sebagai begitu. umat Tuhan kita berbeda ya. Ya, Tuhan selalu mau membuat perbedaan. Nah, yang membedakan itu mujizat itu. Iya. Nah, mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup Tapi kita kan ada ya. juga nih orang-orang yang tidak percaya yang didoakan oleh orang percaya dan dia mengalami mujizat. Nah itu apakah perbedaannya ada di mana perbedaannya itu kalau hal seperti itu? Maksudnya orang, Orang percaya ya, dia berdoa, mendoakan orang yang tidak percaya lalu dan terjadi dia mujizat, terjadi gitu. terjadi mujizat. Nah, Terus ya itu bedanya di mana? beda. Kan Tuhan ingin membuat perbedaan antara Iya. orang tidak percaya dengan orang yang tidak percaya. Ya. Tapi kalau mereka juga mengalami Oh, mujizat maksudnya orang tidak percaya itu juga mengalami mujizat, mujizat, didoakan mengalami mujizat. oleh orang yang percaya. orang yang percaya. Ya. Ya. Kalau gitu pandangannya gimana gitu? Kan mujizatnya tetap dilakukan oleh orang percaya juga ya. Jadi itu membuat perbedaan juga. Mujizatnya dilakukan oleh orang percaya juga. Oh, Jadi oke. orang percaya yang melakukan. Jadi orang yang tidak percaya bukannya tidak bisa mengalami mujizat. Iya. Bukannya tidak boleh mengalami mujizat. Seringkali Tuhan juga bisa menolong kita, dan ketika orang-orang yang tidak percaya itu mau mengalami mujizat, seringkali Tuhan memakai kita untuk melakukan mujizat buat mereka, untuk mengadakan mujizat buat mereka. Jadi Tuhan melakukan mujizat melalui kita. Jadi mujizatnya bukan hanya terjadi di kalangan internal orang percaya, tapi juga bisa terjadi Di luar. dialami oleh orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya, tapi seharusnya melalui orang percaya. Ya. Oke, jadi iya, begitu ya gitu. konsepnya. Terus Tuhan Iya. juga mau supaya kita bisa menyaksikan kepada keturunan kita Iya. tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Iya, jadi dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, harusnya kita punya banyak cerita tuh untuk diceritakan kepada anak cucu kita. Iya. Dan ceritanya tentang perbuatan Tuhan itu yang Tentang ajaib. perbuatan Tuhan yang Bukan ajaib. cerita kesulitan hidup orang tuanya. Iya. Iya, ya. Warisannya beda itu. Iya, ya. iya. Bukan ceritanya, aduh, dulu papi menderita begini begitu, Iya, begini iya. begitu. Perbuatan Tuhannya, bagaimana Tuhan menolong kita. Mungkin itu juga perbedaannya kali di situ. Kalau orang yang tidak percaya, warisannya menceritakan kesulitan. Tapi orang percaya menceritakan sama anaknya beda gitu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Bisa begitu juga ya perbedaannya ya. Ya itu apa ya namanya istilahnya, bukan bukan prinsip yang gimana ya. Ada saja orang yang percaya justru punya ceritanya banyak penderitaan. Tapi kan tergantung penderitaannya apa dulu ya. Oke, Kalau dia penderitaannya menderita yang- karena Kristus, karena melakukan kehendak Allah, itu kan anugerah juga gitu Iya, ya. iya. Tapi kan di dalam penderitaan yang dia alami ada banyak mujizat yang terjadi. Ya. Seperti misalnya Rasul Petrus, Rasul Paulus, dia punya banyak cerita tentang penderitaan. Tapi dia nggak kalah banyak juga cerita tentang mujizat. Ya, di balik penderitaan itu tetap ada mujizat yang terjadi yang Iya. dilakukan oleh Tuhan dalam hidup orang tersebut ya. Iya. Ya memang kalau kita mau menceritakan mujizat ya artinya ada sesuatu yang terjadi pada hidup kita yang nggak enak tentunya yang Tuhan tolong. Sehingga terjadi Iya, mujizat. sehingga Iya. terjadi Itu. mujizat. Cuma diharapkan penderitaannya jangan penderitaan yang kaleng-kaleng. Betul. Ya, penderitaannya yang bonafit gitu lah ya. Penderitaan karena melakukan kehendak Karena Allah. kehendak Allah. Karena itu merupakan kasih karunia kan. Nah, jadi Time Bell Lovers perlu hari ini kita bisa memahami bahwa kita akan punya cerita kepada keturunan kita. Tapi pastikan cerita yang kita sampaikan itu adalah cerita perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, bukan sekedar penderitaan saja semata-mata yang kita ceritakan seperti itu ya.
Nah, itu yang membuat kita berbeda. Seperti itu. Ya. Lalu ada yang bilang begini, Dad. Ya. Yang bisa melakukan mujizat itu Tuhan Yesus. Ya. Yang lain nggak bisa. Pendeta juga nggak bisa. Itu bagaimana sebetulnya? Kalau kita membaca dalam Alkitab, ya, saya bacakan Keluaran pasal 4 ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 17, kan dasar pemikiran kita harusnya Alkitab ya, Ya. bukan yang lain, bukan pengalaman. Ini Tuhan berfirman kepada Musa ini, Keluaran pasal 4 ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, tongkat gembala Musa, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya. Jadi Tuhan sendiri memerintahkan kepada Musa untuk memakai tongkatnya itu untuk membuat mujizat. Lalu dalam ayat yang ke-21, masih Keluaran 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi mujizat telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Jadi Tuhan menyerahkan mujizatnya ke dalam tangan Musa untuk diperbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi jelas di sini dikatakan Tuhan menyerahkan mujizat itu ke dalam tangan Musa untuk diperbuat di depan Firaun. Jadi kalau ditanya siapa yang membelah Laut Merah, kita bisa mengatakan, kita bisa menjawab itu Musa. Tapi kita juga bisa mengatakan itu Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan memang yang bekerja pada dasarnya, tapi kan bekerjanya melalui Musa. Ya. Jadi memang Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat itu kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang menyelesaikan tugas. Mungkin saya garis bawahi menyelesaikan tugasnya itu. Ya. Jadi semua hamba Tuhan yang menyelesaikan tugas ilahi itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa untuk melakukan mujizat. Seperti begitu. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, itu kan Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Baru sekarang. Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20 ini ayat yang mungkin TMB lovers sudah biasa membacanya atau sudah hafal. Ayat 15 mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Diberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya orang yang percaya yang menyelesaikan tugas itu. Memberitakan Yang di atas Injil. ini, Iya, memberitakan Injil. Yang melakukan perintah Tuhan itu Ya. untuk menyelesaikan tugas ilahi. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang disebutkan tadi. Kuasa untuk melakukan mujizat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, kalaupun diracun enggak mati. Jadi Tuhan memang memberikan kuasa untuk melakukan mujizat bagi setiap orang yang sedang dalam perjalanan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bagi semua, kalau saudara sedang menyelesaikan tugas Tuhan, percayalah, kuasa melakukan mujizat akan menyertai saudara. Amin. Oke,
Itu dua contoh itu, dua bagian Alkitab itu, Ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Musa dan murid-murid Tuhan itu sama-sama dalam konteks melakukan tugas. menyelesaikan tugas. Dan kuasa itu, mujizat itu menyertai kepada orang-orang yang melakukan tugas dari Tuhan. Iya, karena kuasa diberikan untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menikmati hidup, menikmati, bukan untuk dipamer-pamer, bukan untuk bukan dipamer, untuk di-show. tapi untuk menyelesaikan tugas. Ya, mungkin ada kejadian orang Kristen kok tidak mengalami mujizat, kok tidak berdoa mujizat tidak terjadi. Mungkin Iya, orang itu tidak dalam melakukan tugas. mungkin tidak dalam perjalanan menyelesaikan tugas. Ya, itu yang perlu kita pahami karena ini Tuhan berikan sesuatu ke kita bukan tanpa tujuan pastinya ya. Ya, Termasuk- dan menyelesaikan tugasnya itu harus benar-benar ini ya, maksudnya memang misinya menyelesaikan tugas. Bukan cuma sekali-sekali menyelesaikan tugas gitu. Kalau menyelesaikan tugasnya sekali-sekali, kalau ingat, ya nanti mujizatnya juga kalau ingat jadinya. Iya. Kalau Tuhan ingat jadi mujizat. Seperti gitu. Jadi pastinya mujizat tetap terjadi. Iya, tetap Dulu, terjadi. Sekarang, selama kita masih menjalankan tugas dari Tuhan. Selama masih ada orang percaya yang mau menyelesaikan tugas Tuhan, mau membawa beban tugasnya Tuhan untuk diselesaikan, mujizat akan pasti terjadi. Sepertinya memang ini dibatasi hanya untuk melakukan tugas saja atau bagaimana ya, Dad? Iya, karena kalau bukan untuk menyelesaikan tugas, ngapain punya kuasa, istilahnya begitu kan? Oke. Yesus kenapa begitu berkuasa? Karena dia sedang menyelesaikan tugas. Musa, mengapa dia begitu punya kuasa untuk melakukan mujizat? Karena dia sedang menyelesaikan tugas. Oke. Elia, kenapa bisa bikin mujizat begitu dahsyat? Dia menyelesaikan tugas. Melakukan perintah Tuhan, menyelesaikan tugas. Elisa, sebut siapa saja. Petrus, Paulus, pada waktu murid-murid itu dalam misi menyelesaikan tugas, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Sebelumnya, walaupun sudah jadi murid Yesus, tapi kan nggak dikenal sebagai orang yang penuh kuasa mereka itu. Iya. Tapi ketika Tuhan mengutus mereka berdua-dua untuk memberitakan Injil, Tuhan menyertai mereka dengan kuasa juga. Jadi dalam ketika ayat-ayat yang mencatat mereka diutus untuk memberitakan Injil, terjadi kuasa di sana. Tapi sehari-hari yang biasanya ketika mereka tidak menyelesaikan tugas, mereka seperti orang biasa. Memang beda ya, jelas sekali ya. Dalam hal posisi sedang menyelesaikan tugas dan yang tidak, itu kuasa menyertai dan tidak itu sangat jelas sekali ya. Kita juga gitu, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kalau tidak sedang menyelesaikan tugas, kita ini cuma orang biasa. Nggak ada yang tahu kalau ada kuasa dalam diri kita yang dahsyat gitu kan. Tapi ketika kita sedang menyelesaikan tugas, wah kuasa itu menyertai kita. Nah ini kan tadi contohnya tentang Musa, Dad ya, yang di awal tadi, yang di mana dia diberikan kuasa oleh Tuhan pada waktu dia menyelesaikan tugas. Nah pada waktu dia membuat mujizat itu, hati Firaun itu kan dibuat keras ya, artinya kan masalahnya tidak selesai. Nah, karena kan tidak diizinkan keluar, akhirnya dia izinkan, nggak diizinkan lagi. Nah ini kan artinya masalahnya tidak selesai-selesai. Hambatannya masih ada ya. Padahal udah ada mujizat. Nah bagaimana jika kita menghadapi kasus yang seperti ini? Iya, kita lihat konteks ayatnya ya. Keluaran pasal 7 ayat 3 saya bacakan. Kita baca Keluaran pasal 7 ayat 3. Atau gantianlah kamu yang baca Alkitabnya ya. Michael. Oke, kita baca ya. Keluaran pasal 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Keluaran pasal 11 ayat 9. Coba Andre. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab mengapa seringkali sudah lakukan mujizat, sudah terjadi mujizat, hambatannya masih ada. Kok nggak diangkat sama Tuhan, istilahnya seperti itu. Kok Tuhan mengeraskan hati Firaun katanya. Biasanya kalau hambatan masih ada,
Artinya Tuhan mau membuat mujizat lebih banyak lagi. Masih ada mujizat yang mau dilakukan. Lebih banyak lagi dan lebih besar lagi bisa jadi seperti gitu. Ya kan? Makanya dia bilang, aku akan memperbanyak tanda-tanda mujizat yang kau buat di tanah Mesir. Jadi semua TMB lovers perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah melakukan yang benar, lalu kita sedang dalam misi menyelesaikan tugas, tapi hambatannya tidak berhenti, hambatannya tidak hilang, tetap ada hambatannya. Artinya Tuhan mau membuat mujizat yang lebih banyak lagi dan yang lebih besar lagi. Tuhan akan memperbanyak perbuatannya yang dahsyat. Dalam situasi tersebut harusnya kita jangan menjadi putus asa ya. Wah, Iya. Tuhan sudah melakukan mujizat tapi hambatannya masih ada, masalahnya belum selesai. Bahkan Berarti tambah buruk. Tuhan masih bekerja artinya. Iya, makanya kita harus terus punya Konsep, logika imannya, perspektif imannya ya. Oke. Pokoknya firman Tuhan bilang gini, kita percaya setiap kali kita menghadapi hambatan yang enggak selesai-selesai, artinya Tuhan mau bikin mujizat lebih banyak lagi dalam hidup kita. Atau melalui hidup kita. Ya, ya. Bukannya kita putus asa tapi iman kita semakin kuat. Malah semakin gila-gilaan istilahnya. Semakin gila-gilaan ya. Iya. Lalu apakah dengan adanya mujizat ini bisa membuat orang jadi mudah percaya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan? Dad? Iya, sebetulnya maunya begitu. Maunya Cuma begitu. faktanya ternyata enggak begitu. Ya begitu ya. Karena kalau kita membaca Alkitab, kisah tentang orang Israel, ya, bahkan di dalam Bilangan 14 ayat 11, coba kita baca Bilangan 14 ayat 11, mungkin Michael baca. Oke, Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Jadi bangsa Israel itu mungkin umat yang paling banyak terima mujizat, paling banyak mengalami mujizat, paling melihat tanda mujizat. Kita belum pernah lihat mujizat, laut terbelah jadi dua. Iya. Mereka pernah melihat itu. Itu Berbagai mujizat bukan yang mujizat kaleng-kaleng yang dahsyat. begitu tuh ya. Itu mujizat yang dahsyat. Semua mujizat yang dahsyat mungkin sudah mereka alami. Tapi mereka yang mengalami mujizat yang terdahsyat di zaman ini mungkin atau di zaman itu, dan jumlahnya banyak, bukan hanya besar mujizatnya, tapi Tapi banyak. banyak. Tetapi mereka nggak mau percaya juga. Kenapa bisa seperti itu ya? Nggak tahu saya juga. Padahal itu sesuatu yang sangat harusnya membuat kita merasa kagum Iya. dan percaya kepada Berarti Tuhan, ya. dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Soal percaya kepada Tuhan, ini bukan soal apa yang kita alami Oke. atau apa yang kita rasakan. Makanya saya bilang, percaya itu soal keputusan. Keputusan. Ya kan? Sekalipun kita banyak mengalami berbagai macam mujizat yang terhebat di zaman ini, tapi kalau kita tidak memutuskan untuk percaya, tetap saja kita nggak percaya. Orang Israel nggak pernah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Mereka cuma mau melihat mujizat, tapi juga nggak percaya. Harusnya semakin kita melihat mujizat, semakin kita diteguhkan kepercayaan kita. Tapi permasalahannya mereka tidak memutuskan untuk percaya. Sayang sekali ya kalau sudah mengalami Sayang. mujizat yang besar tapi tetap tidak percaya. Sayang sekali. Ya, dalam pengembalaan saya juga banyak kali melihat jemaat-jemaat, kalau ditanya apakah mereka sudah mengalami mujizat? Sudah. Apakah mereka sering mengalami mujizat? Cukup sering. Iya. Tapi apakah mereka percaya? Nah, ini yang belum tentu. Nah, cuma saya berharap semua orang yang melihat tayangan ini pada hari ini, ayo putuskan untuk percaya. Nggak usah nungguin mujizat datang, nggak usah nungguin mujizat ada atau dialami, percaya dulu, baru mujizat terjadi. Putuskan untuk percaya, karena kalau kita tidak memutuskan untuk percaya, mujizat boleh datang dan pergi, tapi kita tetap tidak percaya. Iya. Seperti itu. Ada nggak konsekuensinya, Dan, kalau orang udah mengalami banyak mujizat tapi tetap nggak mau percaya? Rasanya sih ada ya. Karena kalau kita belajar dari sejarah Israel juga,
di Bilangan pasal 14 ayat 11. Coba saya bacakan ya. Bilangan pasal 14 ayat 11. Kita nggak baca seluruh ayat, kita lompat-lompat bacanya. Ayat 11 dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi Tuhan marah di sini. Bayangkan Tuhan sudah menolong mereka berulang kali dengan kuasanya, dengan mujizatnya, tapi mereka tetap tidak memutuskan untuk percaya atau memutuskan untuk tidak percaya. Tuhan bilang, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Artinya ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi. Istilahnya tuh kita sudah banyak ditolong Tuhan, sudah banyak melihat mujizat, tapi masih belum memutuskan untuk percaya. Tuhan marah. Terlalu gitu ya. Sungguh terlalu gitu kan Tuhan. Dan bukannya percaya, malah bersungut-sungut, menista Tuhan, istilahnya Tuhan. Malah komplain-komplain Tuhan dan mencurigai Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kami ke padang gurun? Enakan juga di Mesir. Kan itu kurang tahu diri gitu loh. Ya. Orang Tuhan sudah susah-susah bebaskan dengan kuasa mujizatnya, malah mereka menista Tuhan, mencurigai Tuhan. Tuhan bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang gurun dan sebagainya. Pemimpinnya dicurigai, Tuhannya dicurigai. Nah, itu bikin Tuhan marah. Jadi daripada saudara banyak ngalami mujizat tapi tidak percaya juga, lebih baik nggak usah ngalami mujizat tapi percaya deh. Itu jauh lebih baik ya. Itu jauh lebih baik. Tapi permasalahannya kalau orang yang percaya yang ngalami mujizat begitu. Iya, nggak bisa dihindari itu. Iya, nggak bisa dihindari. Kalau kita percaya, ya kita akan melihat mujizat. Iya, iya. Tapi daripada banyak lihat mujizat, tapi nggak percaya-percaya juga, udah dah, jangan mujizat dulu deh. Nanti Tuhan marah. Apalagi sudah banyak lihat mujizat, sungut-sungut terus. Itu bikin sebel itu. Bukan cuma Tuhan yang sebel, kita hak pemimpinnya juga sebel. Gitu kira-kira ya. Jadi ayat 27 coba sekarang. 27 sampai 30. Masih ayat 14 ya, Dari? Masih Bilangan 14. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi mereka kan sungut-sungutnya, udah kami mati di padang gurun ini aja, udah kami mati di padang gurun ini aja kan gitu kan. Ini kan kisahnya setelah utus 12 pengintai kan. Ya. Dan mereka memberikan laporan bahwa kita tidak mungkin mengalahkan orang-orang di negeri Kanaan gitu kan. Sedangkan Yosua dan Kaleb bilang kita pasti bisa mengalahkan mereka. Yang 10 pengintai bilang kita itu akan ditelan oleh mereka karena mereka raksasa kita belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang kita akan menelan mereka. Yang mana yang benar gitu kan? Tergantung. Kalau lihat fakta ya 10 pengintai yang benar. Tapi kalau lihat Tuhan dan firman-Nya, ya Yosua dan Kaleb yang benar gitu kan. Jadi Tuhan marah dan Tuhan bilang, udah, sungut-sungut mereka akan kukabulkan. Di padang gurun ini, bangkai-bangkai mereka akan berhantaran. Jadi sepanjang perjalanan sisanya, orang-orang yang keluar dari Mesir, itu mati satu demi satu di padang gurun. Sehingga yang masuk ke Kanaan itu generasi yang lahir di padang gurun.
Generasi lama kecuali dua Generasi orang lama itu. kecuali Yosua dan Kaleb. Karena dia percaya sama Iya. Tuhan. Jadi ini catatan penting buat Tempe Lovers Ya. yang sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, jangan sampai tetap tidak percaya. Ya, apalagi kalau sudah banyak mengalami mujizat, suka sungut-sungut, ini bahaya. Sungut-sungutnya ini ya. Karena kalau kita sudah banyak mengalami mujizat, lalu kita sungut-sungutnya itu negatif, itu akhirnya Tuhan dengar sungut-sungutnya. Dan bisa dikabulkan gitu ya. Biasanya kan doa mereka yang didengar, Ya. dikabulkan, terjadi mujizat. Ya. Ini sungut-sungutnya yang dikabulkan. Kayak gitu. Berarti penting sekali ya keputusan Penting. kita untuk tetap Penting Mike. penting ya. Berarti penting sekali keputusan kita untuk tetap percaya ya, karena di dalam Penting. percaya itu ada ucapan syukur biasanya. Iya. Tapi kalau tidak percaya ada Sungut-sungut. sungut-sungut, dan sungut-sungut itu selalu akhir-akhirnya adalah malapetaka kepada orang yang Ya, melakukannya. itu sungut-sungut itu doa yang berbahaya. Nah, itu Kita dia. harus percaya. Percaya. Tempe Lovers harus percaya. Jangan bersungut-sungut. Apalagi yang sudah sering mengalami mujizat. Iya. Karena Tuhan mau supaya melalui mujizat itu kita menjadi percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan Iya, izinkan mujizat terjadi dalam betul. hidup kita. Dan percayalah Tuhan masih bekerja, itu Iya. dia penting itu. Ya, Ya, karena Iya. karena kalau kita belum melihat sesuatu, kalau kita percaya Tuhan masih bekerja, selalu ada harapan, ya kan? Oke. Selalu ada pengharapan baru Iya. yang muncul karena dia masih bekerja, kayak kan? Gitu. Iya. ya. Jadi di saat tiada harapan dan tak terbuka jalan, pokoknya percaya aja Tuhan Tuhan masih bekerja. Orang percaya selalu percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Betul. Nah, mengenai mujizat ini, apakah ada mujizat yang palsu, Dad? Ya, biasanya kalau barang bagus Oke, barang bagus. selalu ada KW-nya Ada gitu kan. KW-nya. Selalu ada palsunya gitu ya. Termasuk di hal mujizat ini Mujizat ya. kan ini barang bagus banget nih gitu Oke. ya. Jadi biasanya ada palsunya memang. Bahkan dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, coba Andre baca. Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang 1 ketiga. sampai ketiga ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 3 ini sudah diperingatkan kalau ada nabi yang memberitahukan suatu tanda atau mujizat Dan terjadi ya. dan terjadi. Kan hebat kan? Iya, iya, iya. Jadi loh. Ngomong terjadi. Dia ngomong mujizat, dia beritahu mujizat terjadi. Tapi kalau dia membujuk untuk mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mengajak berbakti ke sana, jangan dengarkan perkataan nabi itu. Itu yang perlu diwaspadai ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi sebetulnya mujizat palsu mungkin ada beberapa kategori ya kalau kita mau kategorikan gitu. Ada mujizat palsu, hamba-hamba Tuhan pasti pernah dengar ceritanya, ada hamba-hamba Tuhan bikin kebaktian kesembuhan, bikin kebaktian mujizat, orang sembuh, bersaksi, ya di depan banyak orang, ternyata itu adalah orang Rekayasa. bayaran, rekayasa. Iya. Nah itu mujizat palsu. Ada orang yang membangkitkan orang mati, katanya ternyata orangnya nggak mati, cuma acting, mati bangkit gitu. Jadi itu mujizat palsu. Tetapi ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan juga yang mujizatnya benar-benar terjadi. Oke. Oh, yang tidak dibayar orangnya atau apa, benar-benar Benar-benar terjadi. Itu orang sakitnya benar-benar sembuh. Gitu. Dan sudah Iya. dicek oleh dokter segala macam. gitu. Benar-benar sembuh, bukan palsu mujizatnya. Tapi hamba Tuhannya yang palsu. Karena dia memberitakan yang lain. Oke. Dia mengajak kita mengenal, menyembah Allah yang tidak kita kenal.
Seperti gitu. Rasul Paulus bicara dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, coba Michael baca ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi, perhatikan baik-baik, Rasul Paulus berkata, ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain. Memberikan roh yang lain. Memberitakan Injil yang lain. Nah, ketika mereka bisa melakukan mujizat, dan mujizatnya real, bukannya rekayasa, tapi kalau mereka memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, dan memberikan roh yang lain, ini juga dikategorikan sebagai mujizat palsu, karena nabinya nabi palsu. Hamba Tuhannya hamba Tuhan palsu. Kalau hamba Tuhan palsu, pasti mujizatnya palsu. Mengapa palsu? Mujizatnya mungkin terjadi, tapi bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Tuhan sumbernya. Oke. Itu adalah pekerjaan roh jahatmu. Kayak gitu. Jadi kita perlu mengamati apakah hamba Tuhan ini membawa kita mendekat kepada Tuhan, apa malah menjauh ya. Iya. Ya, karena mujizat itu bisa saja terjadi dilakukan oleh hamba Tuhan yang palsu. Iya. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, Rasul Paulus bilang gini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi kalau kita sudah memiliki pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa kita percayai berasal daripada Tuhan, Yesus yang dia beritakan itu harus kita perhatikan. Sehingga ketika ada hamba Tuhan lain memberitakan Yesus yang lain, ya kita nggak boleh ikut, jangan ikut. Memberitakan Injil yang lain atau memberikan roh yang lain, ya itu kita jangan ikut-ikutan. Memang di dalam jemaat tertentu atau di kalangan orang Kristen tertentu ada kecenderungan begini. Asal dia hamba Tuhan, apapun yang disampaikan diterima. Karena orang itu dikenal sebagai hamba Tuhan. Tapi hari ini kita belajar ya, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu kan, Alkitab juga bilang ujilah segala roh. Jadi harus diuji. Apakah ini berasal dari Roh Kudus? Harus menguji ya. Apakah yang diberitakan Yesus yang benar? Apakah yang diberitakan Injil yang benar? Harus diuji. Meskipun seorang hamba Tuhan melakukan mukjizat dan terjadi gitu, bukan berarti sudah pasti apa yang disampaikan itu kebenaran ya. Iya. Bisa-bisa memang dia membawa umat Tuhan itu menjauh dari Tuhan. Iya, Yesus mungkin yang lain. Mungkin tidak kelihatan, sepertinya membawa lebih dekat kepada Tuhan, pada Yesus, tapi permasalahannya adalah Yesus yang lain ini. Ya, memang ini masalahnya beda tipis ininya nih. Nggak begitu kelihatan itu Beda masalahnya. tipis. Makanya jemaat itu sepertinya nggak berasa waktu dibelokkan gitu. Makanya jemaat harus diperlengkapi atau jemaat harus benar-benar diperlengkapi dengan pengenalan akan Allah yang benar. Ya, pengenalan akan firman. Seperti begitu. Sehingga dan sebetulnya ketika jemaat hidup dalam Roh Kudus, mereka hidup dituntun oleh Roh, sebetulnya mereka akan dengan segera bisa membedakan yang mana hamba Tuhan berasal dari Tuhan dan yang mana yang bukan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan hidup dituntun oleh Roh bukan berarti pikirannya mati ya. Bukan berarti pikirannya nggak jalan. Justru sebetulnya kita nggak usah bicara roh aja. Kalau kita bicara tentang akal sehat, kalau kita masih punya akal sehat, kita akan dengan mudah bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Tapi kalau kita akal sehatnya sudah nggak jalan, itu yang sulit. Mana benar, mana salah, kita blur semuanya. Iya. Tapi ada juga kan itu ada hamba Tuhan yang terkenal nih. Terkenalnya itu udah lama sekali ya. Dan kita kan sebagai orang-orang yang percaya kan mendengarkan dia khotbah kan udah terkenal.
ya istilahnya pertahanannya agak turun lah ya, karena kan bertahun-tahun dia udah kenal. Tapi akhir-akhirnya kita dengar tiba-tiba dia jatuh gitu. Ya. Nah itu bagaimana tuh? Apakah pada waktu kita udah percaya, maksudnya tuh kita walaupun hamba Tuhan itu udah bertahun-tahun, kita harus tetap ya memiliki kewaspadaan roh gitu ya, walaupun dia udah terkenal udah lama begitu, pokoknya udah terkenal banget gitu. Dalam menerima apa yang dia sampaikan begitu ya. Apakah harus seperti itu gitu? Jadi jadi kita nggak bisa kayak, oh yang penting dia terkenal, oh yang penting dia udah bertahun-tahun, track recordnya udah hebat gitu. Tapi memang terbukti banyak yang udah track recordnya bagus pun akhirnya tiba-tiba kita lihat dia jatuh gitu. Apakah tadinya dia benar tapi akhirnya nggak benar atau gimana? Mungkin saya harus menyeimbangkan seperti ini jawabannya. Hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan yang benar lalu jatuh, itu bisa terjadi. Karena hamba Tuhan juga masih manusia. Jangan samakan dengan pisau belati. Jadi namanya hamba Tuhan juga bisa jatuh. Dan yang namanya nabi palsu, kenapa disebut nabi palsu? Karena dulunya pernah jadi nabi benar. Nabi yang sejati. Kemudian menyeleweng, membelok, ya, membelok tanpa dia sadari mungkin. Akhirnya membawa Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, memberikan roh yang lain. Jadi seringkali seperti itu. Jadi selama dia masih hidup benar, ya kita masih bisa menerima sih apa yang dia sampaikan. Tapi ketika dia sudah berbelok, ya ketika dia sudah tidak akurat, ya kita tidak bisa menerima lagi apa yang dia sampaikan. Tapi di sisi yang lain, saya juga nggak mau kita menghakimi secara kejam. Menghakimi secara kejam ya. Karena ini kesalahan banyak orang Kristen atau kesalahan banyak gereja ya. Ketika seorang hamba Tuhan jatuh, itu dihakimi secara kejam habis-habisan. Seolah-olah dilempari batu. Sudah jatuh, ketimpa tangga, ditiban tangga, dilempari batu, dihujam habis-habisan. Tapi ketika seorang jemaat jatuh, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, normal, wajar. Jemaat jatuh. Loh, kan jemaat manusia, hamba Tuhan juga manusia. Mungkin karena posisi sebagai hamba Tuhan dianggap harus lebih bertanggung jawab ya, mungkin ya. Makanya dihakiminya jadi lebih berat. Iya, justru ketika hamba Tuhan jatuh, seharusnya kita membantu dia. Karena kan jadi hamba Tuhan itu kasihan. Tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau jadi pemimpin ya, itu iya. Kasihan. Maksudnya kasihannya gini, kalau jemaat kan susah larinya kemana? Ke pendeta. Ya kan, ke hamba Tuhan, pemimpinnya. Pemimpin kalau susah larinya kemana? Kan nggak ke jemaat. Ya kan? Kalau jemaat kan susah tinggal cari pendetanya. Ya. Kalau pendeta susah cari siapa? Cari Tuhan. Iya, ngerti. Tapi kadang-kadang pendeta yang kurang disadari oleh jemaat adalah pendeta itu masih manusia. Bahkan kadang-kadang pendeta jangankan jatuh. Ketika jemaat tahu pendeta punya masalah aja, wah, udah gempar kemana-mana. Rasanya heran ya, kok bisa punya masalah? Lah, kita masih manusia bro, gitu kan. Begitu dengar pendeta ada masalah, langsung keluar penghakimannya ya. Keluar jurus-jurus penghakiman yang terkejam gitu kan. Wow, hidup dalam dosa nih, ada dosa nih gitu. Atau apa. Jadi makanya kasihan hamba Tuhan gitu kan. Kalau hamba Tuhan jatuh, kalau hamba Tuhan jatuh, kalau dia sudah jatuh, terus dia bertobat lagi, itu sangat sulit memang. Oh gitu ya. Sulit, karena sudah dihakimi habis-habisan, mau baliknya susah gitu. Makanya kalau mau jadi hamba Tuhan, hitung-hitung dulu lah, jangan sampai jatuh kalau bisa. Ya. Terus saudara-saudara yang bukan hamba Tuhan, jangan suka menghakimi hamba Tuhan deh kalau kayak begitu. Lah, iya kan hamba Tuhan juga nggak boleh menghakimi jemaat gitu kan. Ya jemaat juga nggak boleh lah menghakimi. Nggak boleh saling menghakimi, ya. Sesama jemaat juga nggak boleh saling menghakimi. Dan dilarang juga saling mendahului. Boleh, harus mendahului dalam memberi hormat. Itu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Tapi dalam menghakimi jangan. Ya. Ya, jadi seringkali ketika hamba Tuhan jatuh, dia susah bangkit lagi.
Karena nggak ada yang mengcover, nggak ada yang memahami keberadaan dia, seperti gitu. Semua kerjanya cuma menghakimi. Jadi pemulihannya agak sulit, agak susah. Coba dah ingat-ingat, hamba Tuhan yang pernah jatuh, itu susah ya bangkit lagi ya. Dia bisa khotbah lagi, tapi pasti nggak Seperti dulu. semaksimal dulu, sediterima dulu. Tapi ada satu hamba Tuhan yang saya tahu, Kathryn Kuhlman. Tahu nggak Kathryn Kuhlman? Iya. Kathryn Kuhlman hamba Tuhan wanita. Dia sempat dipakai Tuhan, lalu dia jatuh dalam dosa, dia kawin dengan, dia nikah dengan seorang penginjil yang sudah punya istri. Oke. Gitu. Selama beberapa waktu lamanya, jadi dia ngikut penginjil ini sehingga pelayanannya nggak sehebat dulu, karena ngikutin penginjil ini dia mensupport penginjil suaminya ini, tapi dalam hatinya terus merasa bersalah. Dia sangat mencintai penginjil ini. Sampai satu titik, dia mengambil keputusan, dia harus memilih antara Yesus atau penginjil. Antara Yesus atau pria ini. Dan dengan sangat menyakitkan, dengan sangat berat, Kathryn mengambil keputusan, aku pilih Yesus. Dia tinggalkan penginjil ini, dia putuskan hubungannya dengan penginjil ini, dia kembali hidup di dalam Kristus gitu ya, hidup di dalam pengudusan oleh darah Yesus. Dan setelah dipulihkan, pelayanannya jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Jadi Kathryn Kuhlman itu sampai dia meninggal single. Setelah itu dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi sampai akhir hayatnya dia single, nggak pernah married lagi. Mungkin dia jadi nggak pikirin pria lagi kali. Makanya terus dipanggilnya Miss Kuhlman, Nona Kuhlman, karena dia nggak punya suami. Tapi setelah kejatuhannya dipulihkan, dia dipulihkan. Tapi memang waktu itu dia belum terkenal banget sih. Belum terkenal. Dia menjadi sangat terkenalnya setelah pemulihan ya. Nah, kesulitannya kalau hamba Tuhan sudah terkenal banget itu. Kalau jatuh itu sakit banget memang. Karena dari tempat tinggi jatuhnya sakit memang. Dan lebih susah untuk kembalinya ya. Lebih susah untuk kembali. Untuk mencapai tingkat ketinggian yang sama, sangat sulit lah ya. Nah, Kathryn Kuhlman kebetulan jatuhnya belum seterkenal. Dia lebih terkenal setelah dia jatuh. Kalau gitu kesimpulannya lebih baik jangan sampai jatuh. Lebih baik jangan sampai jatuh. Kita melihat di sini seorang pemimpin memiliki tugas yang besar, tanggung jawab yang besar, Ya. Terkait dengan Tuhan percayakan mukjizat juga, itu juga sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik, karena orang-orang yang mengikuti dia itu jangan sampai dibelokkan, gitu kan? Betul. Karena tadi kita bicara tentang mukjizat palsu itu ternyata peranan pemimpin ini yang perlu kita waspadai kan, apakah Tuhan yang sudah percayakan dia kemampuan atau kuasa untuk melakukan mukjizat itu, bagaimana pertanggungjawabannya seperti itu ya? Ya, makanya jadi pendeta itu susah. Jangan mau jadi pendeta lah kalau nggak dipanggil Tuhan. Dan kalau yang sudah jadi pendeta ya harus menjaga diri benar-benar. Nah, salah satu cara untuk kita bisa terjagai dengan secara benar, ya kita punya komunitas sesama orang beriman. Iya. Sehingga kita bisa dijagai dan kita saling menjagai dan kita terbuka kepada orang yang seiman itu, yang sedena seiman, terbuka kalau kita sedang lemah, minta bantu doa. Jangan sungkan, jangan segan untuk minta doa saat kita lemah kepada teman-teman, saudara seiman. Ya. Itu akan menjaga hidup kita. Di awal tadi kan kita udah belajar lihat bahwa mukjizat itu terjadi dengan konteks kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan ya, tugas Tuhan. Nah, menarik sekali tadi kita membahas mengenai Kathryn Kuhlman yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dia dipakai Tuhan, bahkan mukjizatnya lebih banyak lagi. Nah, bisa nggak kita belajar dari situ, ada gaya hidup tertentu nggak yang bisa dibangun untuk kita bisa mengalami mukjizat terus-menerus? Ya, secara umum, karena kan sebetulnya memang kita sudah dipindahkan sejak kita lahir baru, kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang.
Nah, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang pasti harus terjadi perubahan gaya hidup. Harusnya kan. Sama seperti kita di Indonesia dengan di Singapura itu berbeda gaya hidupnya. Peraturannya juga. Nah, di Indonesia orang masih buang sampah sembarangan, buang ludah sembarangan. Nah, di Singapura nggak bisa buang sampah sembarangan, buang ludah sembarangan, didenda gitu. Nah, istilahnya kalau kita mau pindah jadi kewarganegaraan Singapura, pasti harus mengubah gaya hidup. Kalau nggak, kita banyak kena denda. Nah, orang Kristen yang tidak mengubah gaya hidupnya, disesuaikan dengan hukum kerajaan sorga, ini juga adalah orang Kristen yang bolak-balik kena denda. Kayak gitu, kehidupannya seperti kena denda terus gitu, didenda terus dalam kerajaan sorga, karena dia sudah pindah dalam kerajaan sorga, tapi masih punya kebiasaan lama gitu loh. Gaya hidupnya nggak berubah. Nah, gaya hidup apa yang perlu dibangun dalam kerajaan sorga? Yang pertama adalah gaya hidup, kalau dalam Roma pasal 8 ayat 2, mungkin saya bacakan sebentar. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, semua kesusahan, semua sakit penyakit itu adanya di hukum dosa dan hukum maut. Dulu kita hidup dalam hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita banyak mengalami kesusahan, sakit penyakit, dan dirundung derita gitu kira-kira. Tapi roh yang memberi hidup, nah ini terjemahannya seharusnya bukan roh yang memberi hidup, tapi hukum roh kehidupan atau hukum kehidupan roh di dalam Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita harus lepas dari hukum dosa dan hukum maut, lalu membangun gaya hidup dalam hukum roh kehidupan atau hukum kehidupan roh. Hukum roh kehidupan atau hukum kehidupan roh itu sama seperti hidup atau tinggal di dalam Kristus dalam Yohanes pasal 15. Seperti begitu. Jadi hidup dalam hukum yang baru, kita nggak lagi hidup dalam hukum dosa dan hukum maut, tapi kita hidup dalam hukum roh kehidupan atau hukum kehidupan roh. Pertama-tama kita harus percaya dulu bahwa kita sudah tidak hidup dalam hukum dosa dan hukum maut. Kita harus memandangnya seperti itu. Nah, ini sudut pandang penting kan? Kita harus memandang bahwa kita ini hidup dalam hukum roh kehidupan. Hukum kehidupan roh. Hukum roh kehidupan artinya apa? Artinya kita hidup bergantung pada roh, dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh, dan menjagai kobaran roh. Itu kira-kira hidup dalam hukum roh kehidupan. Artinya hanya roh yang memberi hidup. Kita bergantung kepada roh. Seperti gitu. Ya, ini soal kebergantungan sih pada dasarnya. Bergantung pada Kristus, bergantung pada Roh Kudus yang memimpin kita. Kita hidup dalam hukum-hukum Kristus gitu, hukum roh kehidupan. Seperti gitu. Lalu yang kedua, di Alkitab ada hukum iman. Roma 1:17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Hukum iman sebetulnya juga hukum bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Seperti gitu. Jadi ketika kita ada dalam kerajaan sorga, kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kebiasaan kita sendiri. Semua harus diserahkan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nah, itu pelajaran mengandalkan Tuhan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Sebetulnya ini bicara soal mengandalkan Tuhan, kebergantungan terhadap Tuhan. Hidup dalam kerajaan sorga itu bergantung kepada Sang Raja. Nasib kita, hidup kita itu ada dalam tangan Sang Raja. Jadi seperti itu. Itu gaya hidup yang harus dibangun, gaya hidup mengandalkan Allah. Gaya hidup tinggal di dalam Kristus. Gaya hidup mengikuti tuntunan roh. Gaya hidup percaya sepenuhnya kepada apa yang Tuhan firmankan. Nggak peduli dengan fakta, nggak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Gaya hidup yang seperti itu yang harus kita bangun. Kalau kita sudah membangun gaya hidup seperti itu, kita pasti akan melihat mukjizat terus-menerus. Terus-menerus. Jadi seperti pertanyaan Mike tadi, gaya hidupnya apa? Dad sudah sampaikan. Kalau kita hidup dalam gaya hidup yang seperti tadi, bergantung kepada Tuhan dalam hukum roh gitu, maka tidak ada lagi
masalah, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi sakit penyakit. Kan yang membutuhkan mujizat itu kan kondisi di mana ada pergumulan, kondisi ada masalah, kondisi ada sakit penyakit dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada dalam kondisi seperti itu, bebas dari segala masalah, berarti mujizat sedang terjadi sebetulnya ya. Nggak butuh lagi mujizat untuk sakit, karena kan lagi nggak sakit. Nggak butuh lagi mujizat untuk bebas dari pergumulan, kan udah nggak ada pergumulan. Itulah kondisi mujizat yang terus-menerus terjadi. Natural sepertinya, tapi itulah yang kita alami. Iya, tapi kan selama kita masih tinggal dalam tubuh, kita nggak mungkin hidup tanpa pergumulan. Masih Kita bisa nggak terjadi mungkin ada hidup tanpa pergumulan. masalah. Dan kita jangan lupa, kita masih hidup di antara orang-orang yang belum sempurna juga. Jadi kalaupun kita nggak bikin masalah, orang lain bisa bikin masalah buat kita. Ya, Jadi kita masih akan menghadapi masalah, kita masih akan menghadapi sakit, kayak corona ini, kalau tertular, bisa saja sakit, gitu ya. Tapi kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, itu akan sangat melindungi kita. Ya, kita sementara orang-orang lain terkena COVID-19, kita tidak kena. Atau kalaupun sampai kena, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat mujizatnya untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Karena masih ada tugas yang harus kita kerjakan ya. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan. tidak terkena penyakit pun sudah termasuk kategori mengalami mujizat, bukan? Mengalami mujizat. Ya, Itu enggak. bisa kita bersyukur itu. Nggak mesti kena dulu, Iya, itu nggak mesti harus kena. disyukuri. Ya kan? Iya. Tapi dengan kondisi terlindung secara terus-menerus, itu pun Iya. sebuah mujizat. Iya, kan? sebenarnya. Iya. Jadi tergantung dari kita memandangnya lah ya. Istilahnya kalau kita memandang kepada Tuhan, apapun yang terjadi nggak ada masalah sebenarnya bagi kita gitu. Kita tetap bisa jalan menyelesaikan tugas Tuhan, intinya begitu. Iya, iya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah Iya. tanpa masalah gitu ya. Betul. Pegadaian. Oke, mungkin Dan bisa berikan kesimpulannya untuk kita pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah mujizat pasti masih berlangsung. Masih berlangsung. Jangan berhenti mengharapkan mujizat. Kalau kita pergi ibadah, jangan berhenti mengharapkan mujizat. Jangan datang ibadah tanpa mengharapkan mujizat. Karena Tuhan masih bekerja, Tuhan masih melakukan mujizat. Tapi jangan lupa membangun gaya hidup, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hidup dalam hukum roh, kehidupan, dan hidup dalam hukum iman. Amin. Amin. Nah, kalau kita hidup dalam hukum iman dan hukum roh kehidupan, maka segala berkat yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam sorga, segala berkat kerajaan sorga itu akan kita bisa realisasikan di dunia fisik. Amin. Ya. Amin. Nah, hari ini nanti kita akan berdoa juga untuk seorang wanita usia 14 tahun namanya Zahra Ramadhani. Dia sakit lambung. Nanti kita akan berdoa juga buat dia. Dia adalah peserta Daily Bread yang belakangan ini masuk. Dan ketika saya membagikan video suara iman, dia berkata, terima kasih, puji Tuhan. Tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyembuhkan penyakit saya. Jadi ternyata dia sakit di lambungnya. Seperti gitu, kita akan doa. Dan sebelumnya kita nyanyi, ku mau selalu ada di dalam dia. Ku mau selalu ada di dalam dia, tinggal di dalam firman-Nya, supaya ku kan berbuah lebat, memuliakan Bapa di surga. Ku kan berpegang pada janji-janjinya, berharap hanya padanya. Firman-Nya pastikan jadi nyata, mujizat pun terjadi. Bapak, kami berdoa khususnya untuk mereka semua
yang sedang ada dalam keadaan apatis, sudah putus asa, dan tidak percaya lagi akan mujizat Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan pewahyuan turun atas hidup mereka, mereka yang sedang apatis di dalam Tuhan, mereka yang sedang frustrasi di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, roh apatis, roh frustasi, kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus, dan roh iman tercurah dalam hidup mereka. Mereka mulai mengharapkan mujizat kembali. Mereka mulai percaya kembali bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai sekarang. Bahwa Tuhan masih melakukan mujizat juga melalui hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh iman tercurah dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Zahra Ramadhani pada hari ini yang sakit lambungnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua sakit lambung yang diidap oleh Zahra, kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kesembuhan yang permanen terjadi. Tuhan menjamah lambungnya dan memperbaiki semuanya. Kadar gas, kadar asam dalam lambungnya menjadi normal seperti semula di dalam nama Yesus. Dan dia tidak mengalami sakit lagi. Di dalam nama Yesus kami meteraikan kesembuhan ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati dan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang ajaib, yang kami cinta selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. 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 Baiklah Tempe Lovers yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Tuhan Masih Bekerja malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kiranya program ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi saudara serta memberikan tuntunan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like videonya, kemudian share ke teman-teman saudara, dan tentunya Tempe Lovers juga dapat memberikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di hotline chat kami atau di kolom komentar. Dan bagi saudara yang baru pertama kali ke channel Sony Sakarya, silakan langsung subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada program ditayangkan di YouTube. Dan kemudian bagi saudara yang ingin mendapatkan renungan setiap hari sebelum jam 6 pagi melalui program Royal Daily Bread via WA atau ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetikkan ingin berlangganan Daily Bread atau membeli buku Tuhan Masih Bekerja. Oke saudara, saatnya tiba kita akan berpisah. Kami bertiga mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program ini kembali Senin depan dengan topik-topik yang pasti akan bermanfaat bagi kehidupan rohani saudara semua. Bersama dengan saya Michael Wong. Saya Andre Benardi. Saya Pendeta Sony Sakarya. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.